untuk memutus rantai penderitaan sejak zaman penjajahan. Putusan Mahkamah Rakyat luar biasa. Pendahuluan. 1. Latar belakang mengapa Mahkamah Rakyat luar biasa. Tindakan pembangkangan konstitusi oleh rezim Jokowi secara sistematis terus terjadi di tengah situasi state capture. Tindakan demikian telah mengakibatkan pelanggaran hak-hak konstitusional warga. Rakyat kehilangan kendali atas negara, pertanggungjawaban menjadi kabur. Standar-standar perlindungan lingkungan, sosial, dan integritas manusia yang diturunkan telah menimbulkan ketimpangan yang melebar, memperluas, dan memperdalam kerentanan. Mahkamah Rakyat luar biasa ini digelar karena secara empiris rezim Jokowi telah membiarkan dan bahkan dengan secara sengaja menyebabkan terbajaknya lembaga-lembaga negara oleh kepentingan sempit akan kekuasaan serta profit jangka pendek dan akumulasi kekayaan para oligark atau state capture. Terbajaknya lembaga-lembaga negara tersebut pada akhirnya menghasilkan berbagai kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung telah melanggar hak-hak konstitusional rakyat sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Republik Indonesia. Tidak hanya itu, pengambilan kebijakan dilakukan secara ugal-ugalan di ruang-ruang tertutup tanpa partisipasi warga negara. Protes tidak didengar, bahkan direspon dengan represi dan kriminalisasi. Dari seluruh Indonesia menyatakan sikap. Negara ini tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau pelanggengan kekuasaan keluarga. Sesuai muka 5 Undang-Undang Dasar 45, negara Indonesia berdiri agar setiap rakyatnya hidup merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan pemerintah negara dibentuk demi mencapai tujuan itu. Berdasarkan prinsip ini, kepada segenap pemangku jabatan negara dan aparat pemerintah kami serukan. Pertama, ingatlah kembali sumpah jabatan Anda untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, serta memenuhi kewajiban Anda seadil-adilnya. Kami meminta Anda berkompas pada hati nurani dan berpegang secara konsekuen pada Pancasila, dasar filsafat dan fundament moral kita semua. Kedua, kembalikan keluhuran eksistensi Indonesia dengan menghormati nilai-nilai politik yang diwariskan Bapak pendiri bangsa kita, bukan malah merusaknya lewat berbagai pelanggaran konstitusional dan akal-akalan undang-undang yang menabrak etika berbangsa dan bernegara. Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan. Selain kepada hukum dan prinsip demokrasi, ini UGM sudah ditekuk-tekuk lah ibaratnya oleh Jokowi ya, udah dibelok-belokkan sedemikian rupa untuk menuruti hasratnya agar kebohongannya terus berlanjut. Demikian juga Polri atau kepolisian di Indonesia juga sudah benar-benar mengikuti apa mau Jokowi ya. Bahkan ini viral lagi ini di media sosial bagaimana Kapolrinya sampai salim begitu ya, cium tangan kepada Pak Jokowi, menunjukkan betapa bahwa sebenarnya kita ini tidak punya kepolisian sebenarnya, nggak punya Polri, karena Polri itu punya Jokowi ya. Orang Indonesia sebenarnya tidak punya polisi, karena yang punya polisi adalah Pak Jokowi. Semuanya hanya untuk menuruti kemauan atau kepentingan penguasa, sehingga ini yang menyebabkan publik tetap tidak percaya meskipun Bareskrim sudah mengeluarkan rilisnya hasil uji forensik dari Puslap 4 Polri. Namun apa daya, publik tetap tidak percaya ya. Jadi ini UGM sudah dikeluarkan, Polri juga sudah dikeluarkan amunisinya begitu ya. Tapi tidak berhasil untuk menutupi kebohongan besar ini. Apalagi Polri ya, publik sudah terlanjur tidak percaya karena kasus-kasus sebelumnya juga dipenuhi oleh rekayasa dan kebohongan. Contohnya kebohongan-kebohongan yang konyol begitu ya, sering disaksikan ya, dipertontonkan begitu saja oleh pihak kepolisian.
kepolisian. Contohnya kasus Sambo ya, kita tahu bagaimana itu CCTV dihilangkan, kemudian skenarionya jadi seperti tidak masuk akal begitu ya, ada ajudan mau memperkosa bosnya gitu ya, dan lain sebagainya, sampai menjadi tontonan publik sekian lama, berbulan-bulan ya, akhirnya sedikit demi sedikit hukum mati Jokowi. Persatuan Pemuda Nusantara gitu melaporkan 4 sahabat kita ini ya, Dr. Tifa, Dr. Roy, Dr. Rismon dan Kang Rizal Fadila. Saya bilang, saya wawancara lewat telepon dengan Ahmad Masyududin di channel saya, dan beliau bilang dengan pelaporan oleh orang-orang yang bukan yang bersangkutan menunjukkan 3 hal. 1, Joko Widodo pengecut. Kalau dia berani, dia harus datang sendiri. Walaupun mungkin sudah dapat bisikan dari tim pengacaranya, Pak, kalau Bapak datang, Bapak mesti bawa ijazahnya loh. Karena apa? Karena 4 orang ini kan bohong, memfitnah. Mosok ijazah saya dibilang palsu, ini buktinya saya punya. Jadi dia nggak berani tuh pengecut tuh. Yang kedua, Ahmad Masyududin bilang bahwa Jokowi tidak punya harga diri. Kenapa? Karena dia menyuruh orang lain, yang kita tahu bahwa orang-orang itu adalah dapat receh-receh, ya kan? Lu nuduh, fitnah, gua nggak nuduh, gua nggak fitnah, gua cuma bilang lu pasti terima. Nah, beda lagi ya. Jadi dia tidak punya harga diri. Dan yang paling bikin kita marah yang ketiga, dia pemecah belah, ya. Lawan nanti pecah belah anak bangsa oleh Jokowi. Dia memecah belah karena dengan orang lain melaporkan, maka kita berkelahi dengan orang itu. Dengan dia orang lain melaporkan, maka kita berhadapan dengan polisi. Kemarin acara lebih halal Masyumi, Ketua Dewan Syuro Masyumi, Dr. Abdullah Yahmahwa mengusulkan agar polisi dibubarkan. Polisi dibubarkan karena dia berkali-kali secara institusi terlibat dalam berbagai macam kejahatan. Semua kejahatan sudah dilakukan oleh polisi. Perkosaan, penipuan, pemalsuan barang bukti, rekayasa kasus, narkoba, semuanya. Cuma satu yang belum polisi lakukan, tahu nggak? Cuma satu yang belum polisi lakukan, yaitu nembak kepala Kapolri. Itu yang belum lakukan. Semuanya sudah. Nah, tanya Bung Rismono, dia punya data si Mukti, si Tito. Nah, teman-teman semua, kembali lagi bersama saya NKRI Harga Mati. Nah, teman-teman, dimana tadi kita melihat sebuah cuplikan video di mana hakim memutuskan bahwa King Solo adalah mafia koruptor. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas video ini. Mari kita bahas bersama. Nah, polisi, jaksa, hakim semuanya milik Jokowi. Itu nyata dan jelas. Mantap. Sebarluaskan di media lain. Bagus sekali. Adili ternak-ternaknya Jokowi. Masukkan Gibran. Memang harus diadili Jokowi dan dihukum. Kalau pemerintah gak mampu menindak, biarkan rakyat yang bertindak sendiri. Betul. Semoga gak omon-omon. Pasti selera dengan harapan rakyat yang salah telah. Kebenaran jangan dibuat salah, kebenaran tetap benar. Kalau Prabowo mengerti keinginan rakyat, miskinnya dan usut semua orang-orang yang ada di lingkarannya, saya yakin 200% mereka korupsi dan pencucian uang. Setuju, segera dikandangkan, terima termol dini bagian dari KKN. Rakyat bersama Bapak Prabowo, jangan takut Pak, adili Jokowi dan masukkan Fafa. Pak Prabowo, tolong bersihkan kabinet dan tegakkan hukum dan termuljikan negara ini aman karena Indonesia berdiri karena rakyat, bukan keluarga Jokowi.
maju terus, suarakan keadilan demi bangsa dan negara tercinta. Rakyat tetap semangat. Salam NKRI. Nah, teman-teman semua, di mana di sini mengatakan Hasan menyampaikan bahwa pemerintah mengakui pentingnya ruang kebebasan berekspresi. Nah, teman-teman semua, di mana namun ekspresi tersebut tidak merugikan pihak lain atau menyulitkan kebencian. Nah, teman-teman, di mana kita melihat di sini, Pak Presiden yang terhormat, tolong selesaikan kasus Jokowi. Jangan sampai rakyat yang akan menyelesaikan. Terima kasih. Mulyono, apa yang kau buat sekarang? Kau rasakan rakyat membencimu karena kecurangan yang kau perbuat pada rakyat. Setuju, zaman era Jokowi, bajak pejabat yang menyimpan dari Undang-Undang 45 di setiap elemen. Kalau negara mau aman, Kapolri sama dengan Mandarinnya. Lengserkan dulu Gibran, buktikan kalau Jokowi tak punya daya. Nah, teman-teman, di sini mengatakan pihaknya juga menyayangkan perbuatan dan penyebaran tersebut yang mengarah pada pengkhianatan. Nah, meski demikian, ia menekankan bahwa penyelesaian kasus ini sebaiknya dilakukan melalui pendekatan. Nah, edukasi seperti pembinaan, bukan represif, mengingatkan Indonesia yang sangat menjunjung demokrat. Nah, di mana kita di sini melihat, teman-teman semua, uang Mulyono dan ribuan triliun dan sanggup membayar siapa saja yang siapa. Kalau dengan uang yang super banyak akan berubah nalarnya, tetap membela yang punya duit. Yang benar, masa si rakyat ini mau dikorbankan demi orang yang gak ngerti gimana menjadi pemimpin yang diharapkan. Jokowi harus ditangkap dan harus diadili karena diduga banyak melakukan pelanggaran Rambo, Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berazam Pancasila maupun janji banyak kebohongan sewaktu berkuasa. Semangat untuk pembela kebenaran, maju terus Bang Suryo dan kawan-kawan semua. Kasusnya para mahasiswa seluruh Indonesia, yuk tegakkan kebenaran dan jangan diam saja. Ini negara punya rakyat Indonesia. Seluruh mahasiswa di Indonesia segera dan bergabung menghujat Jokowi untuk meminta Prabowo agar Jokowi segera diadili dan dipenjarakan. Kenapa negara di mata internasional mau baik sudah, seharusnya ketegasan dan kepastian hukum ditegakkan. Nah, teman-teman, di sini mengatakan Prabowo akui memang ribuan nasi goreng buatan Megawati para pertana apa. Nah, mungkin bisa diberi pemahaman dan pembinaan agar menjadi lebih baik ke depannya, tapi bukan dihukum gitu, Bapak. Hasan juga menyebut bahwa Presiden Prabowo sejak lama dikenal tak pernah menempuh jalur hukum atas kritik atau ekspresi publik yang ditunjukkan kepadanya. Kontroversi Prabowo dan Jokowi, mahasiswa berinisial SS dari Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB kini bersatu tersangkut setelah berbasis AI yang memperlihatkan sosok Jokowi dan Prabowo berciuman. Nah, tersebut menimbulkan polemik karena dianggap mengundang usut pelanggaran normal kesusilaan serta diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, teman-teman, di sini kita melihat lagi bahwa Jokowi ini sangat banyak antek-anteknya di belakang. Nah, teman-teman, di mana kita melihat di sini Jokowi ini mempunyai banyak antek-antek yang telah disembunyikan di belakangnya. Nah, teman-teman, di sini mengatakan mantap, semoga perjuangan sukses dengan ridho Allah. Semoga peternak dan para ternak dapat hidayah. Bila hati tetap terkunci, marilah
berhilang. Saya tidak menghujat Jokowi, saya hanya berdoa dan berdoakan agarlah segera memberikan apa yang harus diterima akibat pembohongan rakyat RI. Semoga hadiah yang diterima Jokowi bisa membawa manfaat buat rakyat lain yang selama ini membelanya. Semoga perjuangan segera tercapai secepatnya. Rakyat butuh nyaman, tidak ngadu terus. Butuh bubarkan saja polisi yang gak ada guna, hanya menghabiskan anggaran rakyat saja. Betul sekali, rakyat sudah tidak percaya lagi sama kepolisian karena kepolisian punya Jokowi, bukan punya negara. Karena polisi patuh apa yang diinginkan Jokowi, tapi sudah tidak peduli sama semboyangnya kepolisian. Saya setuju banget Jokowi harus segera diadili dan dijebloskan penjara manusia pembohong serta perusak bangsa hingga bangsa ini mengalami krisis multidimensi. Setuju kalau geng Solo di penjara, negara ini akan makmur. Mantap kalau diadili, dipenjarakan dan dimasukkan Gibran. Itulah dahsyatnya strategi Mulyono yang mempengaruhi pejabat dengan ilmu keturunan yang jelas-jelas oleh bimbing Tri dalam buku Umpeng Negara Indonesia baru saja merayakan ulang tahun yang ke-80 tahun. Tangkap Jokowi dan masukkan kerangka jeruji besi biar dia sebagai hadiah ulang tahun kemerdekaan RI. Polisi sama dengan Cakrabiwan waktu zaman Soekarno, hanya bubarkan aja polisi. Mulai sekarang jangan akui di tiap-tiap daerah. Kita serentak suarakan. Indonesia dipenuhi sandiwara sekarang, maka balasan sepenuhnya akan disandiwarakan. Tidak pernah dipercaya oleh manusia punya hati nurani. Nah, Presiden Prabowo duduk. Teman semua, gimana kita melihat komentar-komentar teman-teman ini yang begitu yang sudah begitu muak dengan tipu daya geng Solo ini. Nah, teman-teman, semoga kedepannya diberikan kelanjutan tentang kebohongan geng Solo ini. Nah, teman-teman, mungkin sekian channel kita hari ini. Kita tunggu channel-channel berikutnya. Salam NKRI, harga mati.